Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi adalah dua pendekatan yang seringkali digunakan untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan yang kinerjanya kurang bagus. Baik, langsung saja kita memasuki. Yang pertama adalah restrukturisasi. Adalah kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Dengan demikian, pengertian restrukturisasi sebenarnya dalam artian makin membesar atau makin ramping. Kadang-kadang, perusahaan terpaksa memperkecil diri agar mampu bertahan, atau bahkan terpaksa membubarkan diri karena kerugian terus-menerus yang diderita dan juga alasan keuangan. Alasan pertama, perusahaan menanggung biaya operasi yang lebih dari penghasilan operasinya. Kedua, perusahaan menghadapi kesulitan keuangan karena beban keuangan tetap yang terlalu besar. Restrukturisasi perusahaan ataupun restrukturisasi organisasi dapat dilakukan dengan yang pertama adalah sell-off. Korporasi yang mempunyai unit kegiatan yang sangat beraneka ragam mungkin suatu ketika merasa bahwa di antara unit-unit tersebut ada yang tidak bekerja secara ekonomis. Penyebabnya dapat beraneka ragam. Salah satunya adalah tingkat kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economies of scale-nya. Penyebab lainnya karena bukan berada pada core bisnisnya. Korporasi kemudian kurang memperhatikan unit tersebut. Yang kedua adalah spin-off. Cara ini dilakukan bila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari korporasi dan berdiri sebagai suatu perusahaan yang terpisah. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan mempunyai direksi sendiri dan independen dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, going private. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa go public dinilai membebani perusahaan dan direksi. Mereka berpendapat bahwa biaya untuk listing di suatu bursa dirasa terlalu berat. Keharusan memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan badan pengawas pasar modal dirasa merepotkan dan memberatkan. Dan yang terakhir adalah leverage buyout. Untuk membeli saham-saham yang semula dimiliki oleh para anggota masyarakat, para direksi yang memutuskan akan go private bisa menggunakan bantuan dana pihak ketiga. Bila cara ini ditempuh, maka dilakukan apa yang disebut dengan leverage buyout. Ini berarti bahwa saham-saham tersebut dibeli dengan uang pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin oleh aktiva dan arus kasa perusahaan. Sehingga setelah leverage buyout, perusahaan akan mempunyai hutang. Dan yang materi yang kedua adalah reorganisasi. Perusahaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk agar kinerjanya tidak semakin menurun karena suatu hal. Dalam suatu situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada atau memperkecil diri agar tidak mengalami kesulitan yang makin parah. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa perusahaan masih mempunyai kemampuan operasional yang baik. Ini berarti bahwa kegiatan operasi masih mempunyai biaya-biaya operasi. Jika dalam restrukturisasi perusahaan mengenal 4 pilar restrukturisasi kredit, maka dalam melakukan reorganisasi finansial, dia juga mengenal 3 langkah yang perlu ditempuh, yaitu yang pertama, menaksir nilai perusahaan. Yang kedua, menentukan struktur pendanaan yang dipandang cukup aman. Dan yang ketiga, menentukan nilai sekuritas-sekuritas yang baru. Langkah yang pertama merupakan langkah yang paling sulit, tetapi paling penting. Sulit karena memerlukan estimasi dan judgement, penting karena akan menentukan nilai sekuritas-sekuritas yang baru. Dan yang selanjutnya adalah likuidasi. Apa sih itu likuidasi? Menurut para ahli, likuidasi adalah proses akhir saat persekutuan tidak lagi memerlukan bisnis atau melakukan bisnis. Likuidasi ditempuh bila kredit berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Kalaupun ditambah modal atau merubah kredit menjadi penyertaan, tidak terlihat membaiknya kondisi perusahaan.
Dalam keadaan seperti ini, para kreditur lebih menyukai untuk meminta perusahaan dilikuidir. Kadang-kadang, sebelum para kreditur memutuskan untuk meminta perusahaan likuidasi, mereka bersedia menyelesaikan secara sukarela. Dalam hal ini, mereka sepakat untuk menunda tagihan mereka, baik atas bunga maupun pokok pinjaman. Cara ini akan ditempuh jika para kreditur berpendapat bahwa perusahaan memang masih akan memenuhi kewajiban finansial di masa yang akan datang. Bila perusahaan dinilai tidak punya prospek lagi, para kreditur juga bersedia menempuh cara composition dalam penyelesaian kewajiban finansial perusahaan. Untuk menghindari kesalahan dalam proses likuidasi persekutuan, likuidasi umumnya dilakukan dengan prioritas sebagai berikut. Prioritas yang pertama, kewajiban terhadap para karyawan. Dalam sebagainya, hutang upah dan gaji dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas yang kedua, kemudian kewajiban terhadap pemerintah atau hutang pajak dipenuhi. Dan prioritas yang ketiga setelah itu, aktiva-aktiva yang diagungkan dijual dan dipakai untuk melunasi hutang yang dijamin dengan agunan tersebut. Bila hasil penjualan aktiva ini mencukupi, maka sisanya dapat dipergunakan untuk melunasi kreditur umum. Sebaliknya, bila